Kita lihat sama-sama untuk ratingnya, bisa dilihat nih. Langsung ke refresh, asalnya 4,3 ya. Oke, biasanya agak lama ini. Bisa dilihat untuk accessing memory performance-nya. Sekarang kan 8 GB. Bisa dilihat untuk ratingnya. Initiating system 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Berjumpa kembali teman-teman bersama kami Alfa Romeo November Alpha Zulu atau Arnas, yang masih tetap dari seputaran kota Banjar Patroman, Jawa Barat, Indonesia. Kami ucapkan salam sejahtera buat teman-teman di mana saja berada. Dan bagi teman-teman kami ucapkan selamat datang back to my channel friend, thank you. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe ke channel YouTube kami, silahkan di subscribe saja, insya Allah konten-konten yang bermanfaat. Dan bagi teman-teman yang di luar negeri, silahkan di channel ini kami sudah menyediakan kurang lebih sekitar 18 bahasa ya, sekitar 18 bahasa, 18 subtitle sudah kami sediakan. Silahkan bagi teman-teman yang dari luar negeri untuk mengaktifkan subtitlenya, supaya apa yang kami ucapkan, apa yang kami bicarakan, apa yang kami jelaskan, teman-teman yang dari luar negeri juga bisa mengerti, bisa paham dengan apa yang kami katakan. Begitu teman-teman, oke? Acer 14 Core i3 Nvidia ya. Asalnya 2 GB DDR3L. Lalu pemiliknya di upgrade jadi 4 GB. Kita lihat sama-sama untuk ratingnya, bisa dilihat nih. Langsung ke refresh, asalnya 4,3 ya. Oke, biasanya agak lama ini. Bisa dilihat untuk accessing memory performance-nya. Sekarang kan 8 GB. Bisa dilihat untuk ratingnya. Ntar, nah bisa dilihat jadi 4,7. Jadi 4,7 yang asalnya 4,3 untuk ratingnya. Begitu teman-teman. Jadi dengan menaikkan RAM itu bisa menambah performa. Ini sudah adalah bukti ya. Bisa dilihat ini tadi yang sebelumnya hanya 4,3 ketika menggunakan RAM 4 GB ya. Jadi disclaimernya atau ceritanya, ini laptop kan bawaan pabriknya dengan laptop merek Acer ya. Bisa dilihat prosesornya Core i3, RAM dari bawaan pabriknya itu 2 GB, bisa dilihat ya, ada ya DDR3L ya, RAM-nya 2 GB, bawaan pabriknya itu. Bawaan pabriknya 2 GB, terus katanya oleh pemiliknya di upgrade jadi 4 GB gitu kata pemiliknya. Nah, setelah itu oleh pemiliknya dibawa ke sini ingin di upgrade ke 8 GB. Bisa dilihat ya, 8 GB ya, bisa dilihat. Tadi sebelum saya refresh untuk ratingnya itu hanya 4,3. Ketika RAM-nya 4 GB itu dia ratingnya hanya 4,3. Setelah saya upgrade ke 8 GB, saya refresh, dia berubah menjadi 4,7. Bisa dilihat ya. Artinya sebuah laptop itu, karena kan kalau untuk upgrade prosesor itu kan bisa dikatakan jarang ya. Walaupun ada di beberapa seri laptop yang bisa di-upgrade untuk prosesornya, tapi kebetulan untuk laptop seri ini itu tidak bisa di-upgrade ya. Untuk seri ini tuh tidak bisa di-upgrade untuk prosesornya. Jadi mengakalinya itu mengupgrade RAM yang bawaan pabriknya 2 GB, lalu di-upgrade oleh pemiliknya ke 4 GB. Dia ratingnya hanya sampai 4,3 ketika RAM-nya 4 GB. Nah, setelah saya upgrade ke 8 GB untuk RAM-nya, dia bisa mencapai 4,7 ya. Bisa dilihat.
Artinya ketika sebuah laptop prosesor tidak bisa diakali, tidak bisa di-upgrade untuk prosesornya, sedangkan kita membutuhkan performa yang bagus, ya kita harus mengupgrade-nya untuk RAM-nya ke 8 GB gitu kan. Ini biasanya bisa untuk 8 GB ya. Begitu teman-teman. Jadi sangat dianjurkan kalau punya dana lebih, budget yang lebih untuk mengupgrade RAM ya. Dan setelah ini untuk meningkatkan performa sebuah laptop itu tidak hanya dari mengupgrade RAM ya teman-teman. Ini kan bisa dilihat, kita kembali lagi. Ini kan fokus ke HDD. Nah, ke HDD ini bisa dilihat itu kan 500 GB HDD atau harddisk ya. Dia bawaan pabriknya itu kan 500 GB harddisk, bawaan pabrik itu kan harddisk gitu kan. Nah, selain kita mengupgrade RAM, juga kita diusahakan kalau nanti punya dana lebih, ini untuk HDD yang ini nih atau harddisk, ini di-upgrade atau diganti menjadi SSD. Begitu teman-teman. Ini sangat direkomendasikan kalau nanti punya dana lebih yang bawaannya HDD atau harddisk, itu di-upgrade atau diganti menjadi SSD. Ya nggak masalah, kapasitas yang lebih kecil juga nggak masalah. Begitu terutama untuk di file system, itu dipastikan akan menambah performa. Begitu teman-teman. Ini saya kebetulan ada di samping saya ya. Ini adalah salah satu contoh SSD. Ini kapasitasnya kecil teman-teman, karena emang kalau untuk SSD itu lumayan mahal ya untuk harganya, bisa 2 atau 3 kali lipat daripada harga harddisk. Gitu bisa dilihat, ini salah satu contoh untuk SSD. Nah ini kecil, kapasitasnya hanya 120 GB ya, 120 GB saja, jadi tidak besar. Ini SSD berjenis SATA. Nah kembali lagi ke laptop. Jadi sebuah laptop itu sangat direkomendasikan kalau laptop kita itu yang minim itu yang standar ya, yang kelas-kelas kita lah, nah ke bawah begitu. Jadi sangat direkomendasikan setelah kita punya laptop dilihat kapasitas untuk RAM-nya. Kalau bawaannya misalkan 4 GB, kalau ada slot yang kosong bisa di-upgrade ke 8 GB gitu kan. Jadi dilihat dulu untuk RAM-nya, slot RAM-nya apakah dia tersedia atau tidak. Jadi bisa di-upgrade ataukah tidak. Terus selanjutnya adalah ke penyimpanan internal. Apakah internalnya dia masih harddisk ataukah sudah SSD. Kalau sudah SSD ya bagus. Tapi biasanya kalau untuk harga menengah ke bawah ya, itu untuk internalnya itu pakai HDD ya atau harddisk. Seperti laptop ini. Ini laptop ini juga kan bawaannya harddisk ya. Bawaannya harddisk. Ini kata pemiliknya sementara mau di-upgrade RAM-nya saja ke 8 GB. Gitu kan, ke 8 GB bisa dilihat. Nah, ini 8 GB ya. Nah, nanti mungkin ke depan bisa upgrade untuk internalnya yang asalnya harddisk ke SSD ya. Seperti ini contohnya. Ini contoh saja ya. Terus tergantung ini ya, tergantung harganya. Ini contoh yang kecil. Hanya 120 GB. Dan mengakalinya itu kalau untuk yang 500 GB SSD itu kan lumayan mahal ya, lumayan masih sekitar 1 jutaan lah kalau tidak salah. Nah mengakalinya itu kalau kita dananya yang pas-pasan, maksudnya dana pas-pasan itu untuk budget ke arah ini ya, ke upgrade gadget kita. Mengakalinya itu kita membeli harddisk yang kecil, misalkan yang 120 GB. Ini untuk khusus untuk sistem saja, untuk sistem Windows ya. Gitu. Jadi nanti untuk penyimpanan internalnya, penyimpanan data itu kita memerlukan satu buah harddisk lagi. Ya begitu teman-teman. Mungkin paham ya, mudah-mudahan bisa paham nih, walaupun singkat ya. Ini saya spontan sih untuk membuat tutorial ini, menjelaskan seperti ini supaya spontan, tidak direncanakan. Ini saya juga tidak memakai tripod, hanya menggunakan tangan saja.
Tapi semoga bisa paham ya. Mungkin itu saja yang bisa kami persembahkan pada kesempatan hari ini buat teman-teman semuanya. Semoga bisa menjadi ilmu, bisa menjadi referensi dan juga edukasi buat teman-teman di mana saja berada. Itu saja yang kami persembahkan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami dari Alfa Romeo November Alpha Zulu dari Kota Banjar Patroman, Jawa Barat, Indonesia mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.